Pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian keluar kota dengan tujuan berbagai daerah. Terpantau Senin malam arus lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat terpantau padat dari dua arah. Di sepanjang jalur arteri Klari, arus kendaraan didominasi sepeda motor dan kendaraan roda 4. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat membawa perlengkapan dan barang bawaan dari arah timur atau Cikampek, Subang, dan Purwakarta. Sementara itu, arus kendaraan roda 4 mengalami peningkatan volume, terutama dari arah barat menuju timur. Meski padat, namun kondisi arus lalu lintas masih dapat terkendali dan bergerak secara perlahan. Petugas kepolisian dan dinas terkait terus melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan kepadatan. Nah, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews, Rudi Setiawan di jalur arteri Karawang dan Ervan David di Jalan Raya Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Selamat malam rekan-rekan, saya terlebih dahulu ke rekan Rudi. Rudi, bagaimana situasi arus lalu lintas di jalur arteri Karawang? Bisa Anda ceritakan? Nita dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk di jalur arteri. Di tepatnya saya berada di Karawang Timur, Kecamatan Klari ini, kondisi arus lalu lintas pada malam hari ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Adapun arus lalu lintas ini ramai namun lancar. Namun perlu diwaspadai, ada beberapa titik dari lokasi jalur arteri ini, di antaranya itu di Kosambi, itu terdapat kepadatan, bahkan ada kemacetan kurang lebih hampir 1 kilometer, di mana itu merupakan tempat pasar tradisional. Perlu kami informasikan juga untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor, perlu diwaspadai, ada beberapa jalur alternatif yang bisa untuk menuju ke jalur Pantura. Untuk di jalur arteri sendiri, untuk sampai saat ini di pertigaan gerbang tol Karawang Timur, seperti berada di sini, masih diberlakukan sistem buka tutup, di mana jalur sementara ini di belakang saya ini jalur masih dibuka. Jika kondisi saat ini terbilang ramai lancar, namun jalur belum ditutup. Pihak kepolisian biasanya akan menutup ketika arus lalu lintas dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cikampek ini akan ditutup ketika mengalami peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk informasi yang dapat kami informasikan di sebelah kanan ini, jalur arus balik dari arah berbagai daerah yang menuju ke arah ibu kota ini masih cukup relatif tinggi, di mana arus lalu lintas terpantau sejak sore tadi sampai saat ini cukup ramai, dan begitu juga didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Dan untuk akses di sini juga banyak dipergunakan untuk kendaraan-kendaraan truk. Kalau melihat dari kondisi saat ini, memang untuk Subud 3 masih dilarang untuk memasuki ruas tol Jakarta Cikampek. Ada beberapa yang memang menggunakan jalur arteri baik ke arah Jakarta maupun arah ke timur atau ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya, demikian yang dapat kami informasikan dari jalur arteri untuk sementara itu, Nita. Baik, Rudi Setiawan, terima kasih atas informasi Anda dari jalur arteri Karawang ya, yang terpantau ramai lancar situasi di sana. Baik, selanjutnya kita beralih ke Ervan David di Jalan Asia Afrika, Bandung. Ervan, situasi arus lalu lintas di Bandung seperti apa saat ini? Ya, selamat malam Anita dan juga pemirsa. Menjelang malam pergantian tahun 2025 menuju 2026, beberapa jalur menuju wisata pusat kota mengalami kepadatannya di sejumlah titik, dan salah satunya tempat saya melaporkan saat ini yaitu kawasan akan menuju kawasan Jalan Asia Afrika, di mana untuk saat ini dapat diperlihatkan Anita juga pemirsa, untuk saat ini lalu lintas di kawasan ini cukup ramai lancar, namun 100 meter dari tempat saya melaporkan mengalami kepadatan kendaraan untuk menuju objek-objek wisata yang ada di pusat kota. Dan selain itu, kawasan Wastu Kencana, Perintis Kemerdekaan, Jalan Dago, Jalan Merdeka, serta kawasan Asia Afrika dan juga Braga mulai padat akibat banyaknya kendaraan yang ingin masuk ke pusat-pusat
kota atau objek-objek wisata yang ada di Kota Bandung. Dan meski demikian, kepadatan di sejumlah titik tersebut, petugas kepolisian dari Satlantas Polrestabes Bandung belum menerapkan sistem pengalihan arus di sejumlah titik yang ada di Kota Bandung. Dan dari data Jasa Marga, sebanyak 33.977 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster, dan diprediksi untuk puncak kepadatan wisatawan akan terus terjadi hingga hari Rabu mendatang saat mendekati malam pergantian tahun 2025 menuju tahun 2026. Demikian, Anita. Baik, terima kasih Arvan David. Terima kasih rekan-rekan atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Distribusi bantuan terus diberikan kepada korban bencana di Aceh dan Sumatera. Di Dusun Sarah Raja, Aceh Utara, bantuan diberikan melalui perjuangan panjang, susuri sungai dan berjalan kaki. Sebulan pasca bencana banjir dan longsor, sejumlah lokasi di Aceh masih terisolir. Anggota TNI dan relawan bekerja keras memasok bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di pedalaman Dusun Sarah Raja, Aceh Utara. Tim relawan gunakan jasa sewa 3 unit perahu tradisional untuk mengangkut sejumlah bantuan. Hujan yang turun membuat para korban khawatir dan trauma jika terjadi banjir susulan. Hari ini kami begitu banyak bawa logistik, kami menyewa bot. Kami dari desa Dusun Bidari menempuh ke Dusun Sarah Raja kurang lebih 1 jam 5 menit. Untuk mengambil bantuan di posko desa Lubuk Pusaka, warga Sarah Raja harus membayar jasa sewa perahu sebesar 800 hingga 900 ribu rupiah sekali jalan. Akhirnya bantuan diantarkan secara langsung hingga ke desa agar korban tak perlu lagi membayar sewa perahu untuk mengambil bantuan. Alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur Pak dikasih bantuan. Kami sangat bersyukur pada Bapak. Kami nggak bisa, hanya Allah bisa membalasnya Pak. Kami sangat bersyukur Pak. Personil TNI Brigif 125, Siwah dan relawan harus menempuh jarak 1 km dengan berjalan kaki untuk mendistribusikan bantuan kepada korban. Dari Aceh Utara, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya sebut sejak minggu pertama bencana, Presiden Prabowo telah mengirimkan helikopter pribadinya. Helikopter digunakan Gubernur Aceh memantau kondisi daerahnya. Teddy juga menyebut pemerintah juga kerahkan 53 helikopter di 3 provinsi, yakni terdampak bencana Sumatera. Kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada. Jelang tahun baru, masa buruh berunjuk rasa menolak nilai kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta tahun 2026 sebesar 5,73 juta rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Prime.